Rasul Paulus memakai kata ini, self-control atau penguasaan diri, ini pengertiannya berbeda sekali, saudara, dengan pengertian secara umum. Saudara, kata self-control atau penguasaan diri itu dipakai sebanyak 10 kali di dalam Alkitab. Ya. Tetapi kalau kita pelajari misalnya dari Roma pasal 7, tentang penguasaan diri ini, maka yang dimaksud dengan penguasaan diri itu bukan sekedar kita mengalami self-achievement, self-development, self-growth, atau self-improvement. Itu lebih dari itu semua, saudara. Ya, jadi di sini kita perlu mengerti bahwa self-control ini berbeda konsepnya dengan pengajaran humanistik mengenai ego yang terus dikembangkan. Kamu tuh orang yang hebat, ya. Kamu punya potensi yang besar, kamu bisa gali itu, kembangkan dirimu. Seperti para motivator, saudara. Bukan begitu, saudara, self-control atau penguasaan diri ini. Saudara, yang dimaksud dengan penguasaan diri adalah bagaimana kita itu bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan, menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Di 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 25, mari kita baca. Di sini kita melihat akan contoh penguasaan diri yang dilakukan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai 25. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mendisiplin dirinya, melatih dirinya, menguasai dirinya, bukan semata-mata untuk menjadi a better person, menjadi orang yang lebih hebat menurut ukuran duniawi, tetapi supaya dia ini menjadi alat Tuhan yang makin efektif. Dia mendisiplin dirinya begitu rupa. Dia tidak mau diganggu, didistract oleh hal-hal di sekelilingnya. Nah, dengan dia menguasai diri itu, dia berharap dia akan bisa mengabarkan Injil, memfokuskan kepada pemberitaan firman Tuhan tanpa dihalangi oleh kesenangan-kesenangan di dalam dirinya. Jadi saudara, tujuan dari penguasaan diri ini sebagai buah dari roh bukan semata-mata untuk meninggikan status kita atau menjadi kebanggaan bahwa kita nih, aku nih orang yang bisa menguasai diri, ya. Aku bisa mengontrol diriku, mengontrol situasi. Bukan, saudara. Tetapi seperti yang Rasul Paulus tadi tunjukkan, menguasai diri supaya Tuhan itu bekerja dengan
leluasa di dalam kehidupan kita. Dan misi yang Tuhan percayakan kepada kita bisa terwujud. Itulah sebabnya saudara, penguasaan diri ini sangat-sangat kita perlukan di dalam segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi, penguasaan diri ini sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam semua aspek kehidupan kita. Tanpa penguasaan diri, saudara, orang sehebat apapun, pemimpin gereja, bahkan hamba Tuhan yang hebat sekalipun, saudara, bisa terjatuh